Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Mungkin ibu langsung presensi saja ya. Kayaknya ini pada masuk semua ya. Soalnya kursinya udah pada penuh. Bener gak? Iya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ibu mohon barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kali ini tolong disimpan dahulu ya. Oke, nah teman-teman sebentar lagi kan kita mau ulangan tengah semester nih. Ibu harap teman-teman itu mulai belajar yang giat. Jangan pas hamin berapa ulangan itu baru belajar gitu. Agar kita mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Jadi jangan kebut semalam gitu ya. Jadi kita mulai dari jauh-jauh hari udah belajar, udah mempersiapkan untuk ulangan yang akan datang gitu. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sabun mandi itu ada yang cair dan padat bentuknya? Iya, bener ya. Karena alkali penyusunnya itu berbeda, yang menghasilkan sabun itu dapat berbentuk padat maupun berbentuk cair. Nah, kali ini itu kita akan mempelajari materi asam basa. Nah, jadi sabun itu terbuat dari basa ya. Kenapa? Karena bisa mengangkat minyak gitu, minyak yang ada dalam yang di kulit kita gitu. Nah, teman-teman, kali ini ibu akan menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Nah, itu akan menuju kepada teman-teman, fokusnya kepada teman-teman. Jadi, teman-teman nanti akan membuat proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan mempresentasikan hasilnya gitu. Ibu hanya membimbing saja, tapi yang mencari solusi dari suatu masalah itu dari teman-teman sendiri. Mau proyeknya berbentuk apapun itu juga diserahkan kepada teman-teman gitu. Nah, ibu akan membagikan LKPD untuk teman-teman mengerjakan asam basa ini menggunakan PJBL. Oke teman-teman, jadi cara pengisiannya ini diisi ya, nama kelompoknya terserah. Kelompok 1 mau dinamain apa, kelompok 2 mau dinamain apa. Selanjutnya ini nama-nama per individunya ditulis ya. Nah, ibu di sini akan mencantumkan suatu cerita. Nah, teman-teman identifikasi tuh di situ terdapat masalah apa gitu. Nanti dituliskan di dalam kolom sebelah kiri. Setelah itu teman-teman cari solusinya yang tepat untuk menangani masalah yang ada gitu. Nanti bisa dituliskan di kolom yang sebelah kanan. Nah, ini untuk daily activity-nya, jadi timeline teman-teman untuk mengerjakan proyeknya gitu. Jadi hari pertama teman-teman mau ngapain, hari kedua mau ngapain gitu. Nanti bisa diisi di sini gitu. Dan untuk minggu depannya itu teman-teman bisa melakukan presentasi terhadap proyek yang sudah dihasilkan gitu. Terus jadi lembar ini nanti diisi setelah teman-teman membuat proyeknya gitu. Jadi hari ini kita hanya sampai mengisinya pada daily activity-nya saja. Karena tujuan pembelajaran kali ini itu adalah ibu harap teman-teman dapat mengidentifikasi dan menemukan solusi pada permasalahan yang berkaitan dengan materi asam basa. Mungkin bisa langsung teman-teman berdiskusi untuk mengisi LKPD tersebut ya. Oke, di sini masalahnya apa? Airnya bau, berbusa. Oke, airnya ini berbusa, bau. Ikannya pada mati kan? Iya. Ini karena kenapa? Karena pH airnya apa? Iya.
Karena warga buang Air buang bekas air bersih ke bekas, lantai. ya. Ya karena limbahnya karena ke airnya yang menyebabkan pH-nya air tuh tidak stabil lagi ya, yang menyebabkan. Dek Faten bisa dibantu temannya dahulu. Coba menurut Dek Faten ini masalahnya kenapa? Ini karena ini Bu, habis nyuci itu sabunnya dibiarin gitu atau dibuang aja gitu langsung ke anak ke sumber air gitu, makanya jadi bahaya beracun. Oke, bisa ditulis ya masalahnya di kolom sebelah sini. Teman-teman di sini masalahnya apa? Masalahnya Ini Bu, kulitnya tak terkena cairan pembersih. Terus Iya. jadinya perih sama kering. Kira-kira kenapa pembersih lantai itu membuat kulitnya kering? Karena sabunnya bukan buat kulit tangan, tapi Iya. pembersih. Berarti harusnya lebih berhati-hati menggunakan sarung tangan ya kalau mengetahui produk tersebut berbahaya gitu. Jadi ini solusinya kita membuat produk yang lebih aman. Boleh. Nah teman-teman nanti mau buat produk apa berarti? Ini kan cairan pembersih, berarti Iya. cairan pembersih, cairan intinya berbu. Oke. Berarti dari bahan alami ya? Iya. Bahan alaminya mau dari apa nih teman-teman? Nanti kita search dulu. Oh ya, nanti bisa di searching tapi referensinya yang itu ya, yang Percaya. ya terpercaya. oke Bu. Oh udah sampai perencanaan ini. Iya Bu. Kita hari pertama kita ngapain nih? wawancara ke desa-desa keluarga. Oh, Keluarga. berarti kita nyari tempatnya sih, mengumpulan informasi. Ayo Dek Faten Atau ini. lihat aja di sekitar rumah kita. Oh iya. Kan rumahku bersih. Rumah teman mau aja. Kita cari pokoknya. Ayo kita identifikasi yang Ini dekat. tadi solusinya teman-teman mau ngapain? Kan rumah kita dekat-dekat ya. Oh itu Bu, kan karena Membuat pembersih lantai iya, alami. kan karena pembersih lantainya itu ternyata dia nggak bagus, jadi Oh. kita mau buat yang alami aja. Nah alaminya ini dari apa teman-teman? Mungkin ini Bu lagi nyari referensi. Boleh lah Bu, boleh ya Bu. Boleh asalkan referensinya itu terpercaya ya. Sebisa mungkin itu dari artikel yang sudah terbit di jurnal karena mereka sudah melakukan penelitian gitu dalam menyusunnya. Kita mau apa nih? Kita mampu bikin ini Bu, bikin pembersih lantai alami Dari apa nih? dari ekstrak belimbing ulu dan jeruk nipis Bu. Wah, Ada asam-asam Ada asamnya jadi bisa ngebersihin Ya, Bu. kerak gitu Bu. Itu kita lihat di Oke. jurnal juga Bu. itu dicampur sama apa? Belimbing ekstraknya. nanti Sama jeruk nipis Bu. jeruk nipis. Coba Ada diperhatiin asam lagi. sitratnya Bu. Ya, Belimbing wolo terus dicampurin sama jeruk nipis juga. Terus nanti kalau di jurnal itu ada asam sitrat. oke, berarti Ada nanti. kalium oksalat juga Bu. Oke. Kita gunakan langsung ke lantai yang Oh, kotor. berarti hari keempat kita coba yang efektif atau enggak? Nah teman-teman kan ini sekolahnya sampai sore, jadi di semaksimal mungkin membuat jadwalnya itu yang teratur agar tidak mengganggu sekolah gitu ya. Besoknya biar gak ngantuk. Hari kelima mengamati reaksi yang terjadi. Gimana kalau kita nyobanya di kelas? Tadi udah nemu belum bahan alaminya apa? Pakai cuka, pakai sudah kue. Bu nyobanya Oke. harus di rumah atau boleh di kelas? Harus di rumah ya, nanti pas di kelas udah bawa produknya gitu. Tapi kebetulan kelasnya kotor Bu. Gimana? Iya Bu, jadi kami Ya. inisiatif membantu. Mau membantu membersihkan. Ya kelas. di uji coba boleh di sekolah, tapi jangan di pas hari pengumpulan project Iya, gitu. Alaminya tadi dari apa? Alaminya cuka. Cuka baking soda.
Bikin jadwalnya dimaksimalin ya agar tidak mengganggu waktu belajar teman-teman. Oke Bu, siap. Dan dipastikan nanti pas pelaksanaan tuh teman-teman bisa hadir semua gitu. Ini hari Karena harus ketiga presentasi ya Bu. Iya, harus tahu semua ya Bu. iya dong. Ini hari ketiga kita ngapain ya? Proses ekstraksi ya. Wah, keren. Yeay. Aman-aman Bu. Oke, kalau udah pada selesai untuk evaluasi kali ini, kan Ibu kasih masalah ke teman-teman nih, ada 2 kelompok. Nah, coba teman-teman itu baca masalahnya lagi, tapi dikerjakan secara mandiri. Itu teman-teman cari solusinya, tapi nggak dalam berbasis proyek ya, boleh semisal tadi itu mencemari lingkungan, bisa jadi nanti kalian menetralkan dulu nih limbahnya atau menyaring dulu agar ramah lingkungan gitu ya. Jadi teman-teman, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan, mencari solusi, pendapat teman-teman sendiri, apa solusi yang pas untuk masalah yang diberikan di LKPD tadi. Sambil Ibu lihat ya. Oke. Kalau ini Bu, solusinya membuat saluran air yang khusus untuk pembuangan tidak langsung di sungai gitu. Bagus deh Rahma, bagus itu. Bisa ya Bu itu berarti? Bisa. Oke Bu, kalau netralin ini kan dia nanti mencemari apa nanti? Sungai ya. Iya. Jadi kalau misalnya buat ekoenzim, Bisa banget, bisa dimasukin juga. oke. Oke, Ibu lihat teman-teman sudah bisa mengeluarkan pendapatnya, mencari solusinya dalam suatu masalah yang berkaitan dengan materi kita asam basa kali ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa, kan besok kan project nih, jadi teman-teman menganalisis lah itu hasilnya itu berhasil nggak, diuji coba dulu gitu ya. Ibu apresiasi kepada teman-teman karena telah bersemangat bersekolah hari ini, dijaga terus semangatnya agar cita-cita kita bisa tercapai gitu ya. Amin. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.